Soalnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pengajian kita dari kitab tafsir Al-Qurtubi, dan semoga ini menjadi salah satu amal soleh kita yang kita persembahkan di hadapan Allah Ta'ala, di mana kita setelah mengkaji ayat-ayat Allah masuk kategori kaum yang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan mengkaji antar sesama mereka. Dan pada bahasan kali ini kita melanjutkan masih dalam muqaddimah atau pengantar, belum masuk pada tafsir ayat. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan kata pengantar atau pendahuluan dari kitab tafsirnya ini. Kemarin kita telah membaca pengantarnya, dan pada seri keempat ini kita akan membaca salah satu bab awal dari pengantar atau muqaddimah, masih muqaddimah dari Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu bab zikru jumalin min fadailil Qur'an wa targhib fihi wa fadli talibihi wa qari'ihi wa mustami'ihi wal 'amili bih. Bab yang menyebutkan beberapa patah kata tentang keutamaan Al-Qur'an, motivasi untuk membacanya, keutamaan orang yang menuntut ilmu Al-Qur'an, pembacanya, pendengarnya, dan terutama adalah yang mengamalkannya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, "I'lam anna hadzal baba wasi'un kabir. Allafa fihi al-ulama'u kutuban katsirah. Nadhkuru min dzalika nukatan tadullu ala fadlihi wa ma a'adda Allahu li ahlihi idza akhlasu talab liwajhihi wa amilu bih." Ketahuilah wahai para pembaca bahwa bab ini termasuk bab yang sangat luas. Para ulama telah banyak menulis tentang keutamaan khusus tentang Al-Qur'an. Memang pada masa era salaf pun, di era pembukuan hadis, banyak ulama yang telah menyusun khusus tentang fadailul Qur'an. Ya, seperti kitab Fadailul Qur'an Ibnu Durais, Al-Mustaghfiri, dan beberapa lain. Dan juga dalam sunan atau kitab-kitab hadis sendiri ada kitab yang bab khusus membahas keutamaan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, seperti yang ada dalam sunan-sunan dan kitab sahih. Untuk apa? Ini tidak lain adalah untuk memberikan semangat kepada para pelajar atau pembaca Al-Qur'an, karena yang dia baca adalah kalam yang paling mulia, kalamullah. Maka mempelajarinya pun adalah pelajaran yang paling mulia pula. Duduk di majelis taklim, mendengarkan kajian tentang ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi tafsirnya. Karena memang yang paling penting adalah bagaimana menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan benar, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah nanti yang akan
Kita baca dari penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi di sini. Beliau mengatakan fa awwalu dzalika yastash'ira al-mu'min min fadlil Qur'an annahu kalamu rabbil alamin ghairu makhluqin. Yang pertama, hendaklah seorang mukmin merasa keutamaan Al-Qur'an ini adalah bahwa dia adalah perkataan Tuhan. Ucapan Tuhan, bukan ucapan manusia, ucapan Tuhan semesta alam, bukan makhluk. Berhenti kita di sini. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya bahwa ucapan-ucapan yang ada dalam Al-Quran, sekalipun Al-Qurtubi menyelisihi itu karena dia Asy'ariyah. Maksud Al-Quran bukan makhluk adalah bahwa kalam yang tertulis dalam Al-Quran, kalimat alif lam mim, kalimat alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, itu siapa pengucapnya? Allah. Maksudnya itu adalah ucapan Allah, bukan ucapan yang diciptakan oleh Allah. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dengan huruf-huruf dan ayat-ayatnya itu memang ucapan Allah dan dia bukan makhluk. Maka akidahnya adalah Al-Quran ini didengar oleh Jibril sesuai dengan itu. Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mengubah satu huruf pun. Jadi bukan ilham yang disuarakan kepada Jibril atau yang diwahyukan kepada Jibril lalu Jibril memahaminya sendiri, atau Jibril membuat kalimat tersendiri, atau Allah menciptakan huruf-huruf itu dan menulisnya dalam Lauhul Mahfuz sehingga jadilah tulisan itu makhluk, seperti akidahnya Asy'ariyah. Enggak seperti itu. Tetapi keyakinan salafus saleh adalah bahwa Al-Quran dengan huruf-hurufnya itulah kalamullah, Allah yang mengucapkan, Jibril yang mendengar lalu menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama kemudian menulis banyak tulisan tentang hal tersebut. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai era tabi'in, sampai muncullah Jaham bin Safwan lalu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Lalu diikuti pula oleh Mu'tazilah hingga akhirnya ada perdebatan dalam masalah itu, bahkan ketika mereka berhasil mempengaruhi khalifah waktu itu, Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim, akhirnya mereka memaksakan akidah tersebut kepada kaum muslimin dan terjadilah peristiwa yang terkenal dengan mihnah atau ujian. Ujian maksudnya ujian, para ulama itu diuji. Kamu bilang Al-Quran makhluk apa bukan? Kalau bilang bukan makhluk akan disiksa, seperti yang terjadi pada Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kisah itu sangat terkenal, dan yang ditentang oleh para ulama kala itu adalah bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Jadi tidak ada pembicaraan kala itu kecuali yang dimaksud adalah Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Lalu datanglah teori baru yang dicetuskan oleh Muhammad bin Sa'id bin Kullab, mengatakan berusaha untuk menengahi antara Mu'tazilah dan Imam Ahmad dan para pendukungnya dengan mengatakan gini aja, yang makhluk Al-Quran yang kita baca ini makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang bukan makhluk adalah kalamullah yang kita tidak bisa mendengarnya, tidak berbentuk suara, tidak berbentuk huruf. Terus jadi apa dong? Ya tidak tahu. Yang jelas Allah punya kalam yang kita tidak bisa mendengarnya. Begitulah intinya. Ya kalau begitu ya berarti sama dengan Mu'tazilah bahwa Al-Quran yang ada itu makhluk. Nah, begitulah. Panjang kalau bicara masalah ini. Tapi intinya di sini uniknya Al-Qurtubi sendiri menyatakan hal ini, bahwa Al-Quran adalah kalam Rabbul Alamin, ghairu makhluk, bukan makhluk.
Dan yang dimaksud atau definisi dari Al-Qur'an yang dikenal oleh para ulama adalah apa yang ada dalam mushaf tersebut, yang mana membacanya adalah ibadah dan diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacanya adalah ibadah. Itulah Al-Qur'an yang dipahami oleh para ulama. Tidak ada definisi lain. Nanti ahli kalam membuat lagi definisi Al-Quran yang kami maksud bukan makhluk adalah Al-Quran yang merupakan kalamullah, yang mana dia tidak bersuara, dia tidak terbagi, dia tidak pening lah pokoknya. Jadi karena menyulitkan diri sendiri, akhirnya ahlul kalam membuat teori-teori yang berusaha dia cocokkan dengan akalnya. Dia buat premis-premis tersendiri. Allah tidak mungkin bersuara. Siapa yang bilang Allah tidak mungkin bersuara? Sementara dalam hadis-hadis ada beberapa hadis yang menyebutkan hal itu, ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari misalnya dalam Khalq Al-Ibad. Banyaklah pokoknya intinya keyakinan para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah berkalam dengan suara yang bisa didengar oleh makhluk. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Lalu suara siapa yang didengar oleh Nabi Musa ketika berbicara? Suara Allah. Bukan suara yang diciptakan oleh Allah. Oke. Cukup sampai di situ dulu. Apa yang berhubungan dengan akidah Al-Quran, kalamullah. Nah, beberapa hal kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan beberapa hadis. Sebelumnya beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr yang sering kita dengar dibaca oleh para imam, yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan ke gunung, maka kalian akan melihat gunung itu tertunduk khusyuk karena takut kepada Allah. Khasyah. Khasyah ini artinya dia takut karena memang ibarat takutnya seseorang kepada atasannya, bukan takut dia harus lari. Beda dengan orang takut dengan orang gila, takut dengan binatang buas, dia lari. Tapi khasyah di sini artinya dia takut dalam artian ketakutan yang sebenarnya, yang dia memang fitrahnya untuk takut dan dia menyukai ketakutan itu sebagai makhluk. Bayangkan tuh, gunung saja akan takut, lalu bagaimana dengan manusia? Makanya Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Ma'aina quwwatul qulubi min quwwatil jibal?" Bagaimana kita membandingkan kekuatan hati manusia dibanding dengan kekuatan gunung? Walakin Allah razaqa ibadahu minal quwwah ala hamlihi ma syaa ay yarzuqahum. Tapi Allah telah menurunkan kekuatan dalam hati kita itu melebihi kekuatan gunung. Melebihi kekuatan gunung. Ini apa nih? Teh tarik apa? Ada aja deh nyelingin. Hah? Ya. Beginilah para pemirsa kajian di masjid kami ini. Santai tapi serius. Ada hidangannya juga. Tapi dibagikan ke semua enggak? Dibagiin. Jadi para pemirsa kalau mau hadir, insyaallah mudah-mudahan kita bisa rutin dalam tiap Ahad malam ini. Ada hidangan teh tariknya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan beberapa hadis. Beberapa hadis dalam bab ini yang artinya tentang keutamaan Al-Quran. Yang pertama, beliau, fa-awwalu dzalika ma kharrajahu at-Tirmidzi atau Turmuzi atau Tarmizi, boleh tiga-tiganya. Hadis pertama adalah apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulur Rabb tabaraka wa taala, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Ini dalam cetakan ini tertulis begitu, sesuai dengan apa yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Tapi dalam cetakan Muassasah Risalah enggak begini kalimatnya.
Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri. Oh ya benar. Ini adalah kalimat yang ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Yang ada dalam redaksi At-Tirmizi enggak begini. Yang ada dalam redaksi At-Tirmizi adalah man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati. Kalau di sini man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati. Beda artinya. A'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Qal wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih. Qal baik. Al-Imam At-Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allah Rabb tabaraka wa taala. Ini namanya hadis qudsi. Ini namanya hadis qudsi, artinya firman Allah Azza wa Jalla yang tidak dibukukan dalam Al-Qur'an. Jadi yang ngomong ini Allah, bukan dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan firman Allah ini, tapi dia tidak dibukukan dalam Al-Quran, tapi diwahyukan oleh Jibril. Begitu makna hadis kursi itu. Tapi kita lihat, nanti makanya hadis kursi bisa sahih, bisa tidak. Contohnya hadis ini tidak sahih. Nanti kita lihat, kita bahas. Dalam hadis kursi ini, man syaghalahul Qur'an wa dzikri. Ini yang ada dalam tafsir Al-Qurtubi, tapi yang ada dalam Sunan At-Tirmizi enggak begini bunyinya. Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati. Siapa yang tidak sempat dia berdoa meminta kepadaku, tidak sempat pula dia berzikir, kata Allah, gara-gara saking sibuknya dia membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an atau mengajar, pokoknya segala yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Syaghalahul Qur'an. Gara-gara Al-Qur'an dia enggak sempat, doa pun dia enggak sempat. Habis sholat misalnya dia langsung baca Quran, enggak sempat berdoa ya Allah beri saya rezeki, enggak sempat. Itu namanya syaghalahul Quran. Jadi gara-gara saking sibuknya dia, orang tuh kalau sudah ada masa-masanya, terutama bagi thalabul ilmi yang betul-betul kecintaannya pada Al-Quran. Kalau dia udah lagi benar-benar bahasa kami keranjingan, udah membaca Al-Quran, dia nggak ada waktu kecuali bangun tidur dia mau baca Quran, ngelanjutin hafalan. Gitu terutama kalau di pesantren dulu. Itu bagi yang semangat benar-benar. Kayak anak kecil baru belajar sepeda misalnya. Bangun tidur dia udah mau main sepeda lagi. Lagi saking senengnya. Kira-kira begitulah gambarannya. Nah, orang-orang yang benar-benar cinta pada Al-Quran ini begitu. Makanya dia nggak sempat untuk apapun, nggak sempat. Hatta meminta, berdoa pun kepada Allah, bahkan zikir biasa pun dia tidak sempat. Langsung dia buka Al-Quran, baca Al-Quran. Maka apa itu akibatnya, kata Allah? A'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Maka akan aku berikan kepadanya apa yang paling afdal, paling baik aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi anggap Allah tahu apa yang dia butuhkan. Kita tidak minta, tapi kan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Butuh apa? Jodoh kan? Allah tahu itu. Iya, dia butuh. Mas Budi gimana, butuh? Butuh juga. Amin. Pak. Jangan kata pahami Mas Budi aja masih butuh. Ini Allah tahu apa kebutuhannya. Maka Allah akan berikan itu. Tapi dia enggak sempat minta. Ya, tapi kan Allah tahu apa yang sebenarnya dia butuhkan. Saking dia tidak sempat, saking sibuknya dengan mempelajari Al-Quran, saking sibuknya membaca Al-Quran, mengulang-ulang hafalan Al-Quran, maka Allah akan memberikan yang terbaik, biarpun dia tidak sempat minta. Kira-kira begitulah makna hadis ini. Lalu dilanjutkan, wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih. Keutamaan kalam Allah dibanding dengan kalam yang lain atau ucapan makhluk tentunya adalah sebagaimana lebih utamanya Allah dibanding makhluknya. Ya karena kalam Allah, berarti dia sifat Allah, dia bukan makhluk. Maka sebegitulah pula keutamaan Al-Quran dibanding dengan kalam-kalam yang lain. Itulah qala At-Tirmizi setelah mengeluarkan hadis ini dia mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Hadis ini hasan gharib. Hasan artinya hadis ini sanadnya atau maknanya adalah sahih, bisa menjadi hujjah. Gharib artinya hanya diriwayatkan melalui jalur ini. Jalur mana? Ada sanadnya sebagaimana sanad At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan haddatsana Ali bin Hujr qal haddatsana. Ini hadis yang mana? Haddatsana ini hadis
Oh, ini adalah hadis yang diriwayatkan melalui jalur Atiyah Al-Aufi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nah, di dalam sanad, haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Syihab bin Abbad Al-Abdi an qala haddatsana Muhammad bin Hasan ibn Abi Yazid Al-Hamdani an Qais atau an Amr bin Qais an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Begitu sanadnya. Jadi At-Tirmizi meriwayatkan ini dari Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail di sini adalah Al-Bukhari. Kebanyakan dalam Sunan At-Tirmizi kalau disebut Muhammad bin Ismail biasanya adalah Al-Bukhari, apalagi kalau kalimatnya adalah sa'altu Muhammad bin Ismail atau qala Muhammad bin Ismail atau sami'tu Muhammad bin Ismail. Berarti maksudnya adalah Bukhari. Itu maksudnya adalah Al-Bukhari. Tetapi enggak mesti juga, karena ada dua orang lain Muhammad bin Ismail yang menjadi guru At-Tirmizi dalam sunannya. Tapi kalau yang meriwayatkan dari Syihab bin Abbad hanyalah Al-Bukhari. Syihab bin Abbad meriwayatkan dari Muhammad bin Hasan bin Abi Yazid Al-Hamdani. Nah, dia ini perawi yang dhaif, yang dikatakan bahkan ada yang mengatakannya matruk. Termasuk Al-Imam Al-Bukhari sendiri kalau tidak salah mengatakannya mungkarul hadis. Makanya Bukhari tidak meriwayatkan ini dalam sahihnya karena dia tahu riwayat ini dhaif. Ya, yang mana dia meriwayatkan jalurnya pula adalah dari Atiyah Al-Aufi dan dia juga dhaif yang meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Intinya secara sanad hadis ini dhaif. Bahkan dhaifnya parah karena Muhammad bin Hasan itu matruk artinya hadisnya tidak bisa dipakai sama sekali hatta untuk fadilah amal. Baik, bagaimana kalau kita mengamalkannya? Sebenarnya mengamalkan hadis ini tidak ada soal. Dalam artian kalau kita memang betul-betul sibuk dengan membaca Al-Qur'an tanpa sempat meminta apapun pada Allah Ta'ala. Allah Maha Rahman, Maha Pemurah, bisa saja Allah memberikan apa memang yang kita minta. Bahkan sebagian ulama mengatakan saking sibuknya berzikir dia maka merasa kalau minta sama Allah itu rasanya nanti ada makam tertentu bagi orang-orang yang mendalami zuhud atau tasawuf yang dianggap sesuai sunnah. Dalam artian gini, zuhud dalam artian dia tidak merasa perlu meminta apapun di dunia ini, ya. Diserahkan sajalah kepada Allah. Bahkan ada bahasan para ulama, mana yang lebih utama, berdoa atau sabar dengan keadaan. Sebagian ulama ada mengatakan yang lebih utama adalah sabar dengan keadaan. Sebagian lagi mengatakan yang utama adalah berdoa. Tapi yang benar adalah berdoa. Karena Allah yang memintanya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi juga, Rasulullah SAW mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah minta sama Allah, maka Allah akan marah padanya. Maka meminta atau berdoa itu untuk hal-hal atau untuk urusan remeh kita pun adalah merupakan kewajiban bagi seorang hamba. Maka mintanya kepada Allah, ngeluhnya sama Allah gitu. Itu menunjukkan ubudiyah, itu menunjukkan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi yang benar adalah kita wajib meminta apapun kepada Allah Ta'ala. Maka meski hadis ini dhaif, tetapi keutamaan, ada beberapa riwayat lain, tapi bukan riwayat Abu Sa'id, beberapa dari para sahabat yang konon katanya menguatkan riwayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Al-Qurtubi melanjutkan riwayat dari Abu Muhammad Ad-Darimi, maksudnya adalah Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, penulis kitab Sunan Ad-Darimi, As-Samarqandi fi Musnadihi, an Abdullah qal, Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. As-sab'u at-tuwal mislu at-Taurah. Surah As-sab'u at-tuwal, 7 surat yang panjang, apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, apa lagi itu? Sampai surah apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, sampai At-Taubah, Al-A'raf, Al-An'am,
Al-Anfal. Al-Anfal itu nyambung ke At-Taubah. Itu sama Tuhan. Makanya Al-Anfal kan pendek banget. Makanya kenapa dalam surah At-Taubah tidak ada bismillahnya? Karena konon para sahabat ragu, ini lanjutan Al-Anfal apa surah tersendiri? Gitu. Makanya tidak ditulis bismillahnya. Sebagian ulama mengatakan dia lanjutan dari Al-Anfal. Karena temanya sama. Dan juga tidak tertulis dalam mushaf-mushaf bahwa Rasulullah memisahkannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita tidak dianjurkan, bahkan sebagian melarang membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surah ayat pertama surah At-Taubah. Jadi langsung saja bara'atum minallahi wa rasulih. Dalam mushaf-mushaf lama itu ditulis ada tulisan, gantinya dibaca dengan apa itu? Ada ditulis biasanya di mushaf a'udzubillahi apa gitu. Tapi itu juga tidak ada dalilnya juga. Ya, dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung baca bara'atum minallah. Itulah 7 surah yang panjang. Itu kata dalam hadis ini, kata Abdullah bin Mas'ud, seperti Taurat. Berarti panjangnya Taurat itu sekitar itu gitu. 7 surat yang panjang itu. Wal mi'un mithlul Injil. Itu surah yang isinya di bawah itu. Di atasnya apa tuh? Surah Taubah, kayak surah Yunus dan seterusnya. Itu adalah dinamakan surah Al-Mi'un, artinya yang berjumlah 100 ayat kurang lebih, sama seperti Injil. Jadi Injil itu panjangnya segitu. Wal Mathani misluz Zabur. Al-Masani adalah yang surah-surah pendek, mulai dari surah Qaf sampai ke An-Nas. Itu seperti Zabur. Wasairul Qur'ani ba'du fadlu. Dan semua Al-Qur'an itu mempunyai keutamaan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Dan saya tidak ngecek sanadnya, tapi kalau tidak salah ini hasan. Dihasankan oleh para muhakkik kitab tafsir Al-Qurtubi ini, wallahu a'lam bis-shawab. Wa asnada 'anil Harits an Ali wa kharrajahu at-Tirmizi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul satakunu fitanun qaqita'il lailil mudlim. Dari Al-Harits dari Ali radhiyallahu an, ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi yang berkata, Ali radhiyallahu Ali bin Abi Thalib maksudnya mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada fitnah. Fitnah kalau dalam bahasa Arab itu artinya ketidakjelasan. Bukan fitnah bahasa Indonesia ya. Fitnah artinya menuduh orang tanpa bukti, itu bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Arab artinya huru-hara atau sesuatu yang tidak jelas, itu yang akan menyebabkan huru-hara, itu maksud fitnah dalam bahasa Arab. Maka di sini itu maksudnya. Fitnah di sini artinya akan ada huru-hara, ketidakjelasan seperti potongan malam yang gelap. Oke, sebelumnya. Ini adalah riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi bersumber dari seorang tabi'in bernama Al-Harits Al-A'war dari Ali bin Abi Thalib. Ini isinya adalah, singkatnya saja, yang poin terpenting di sini adalah Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal makhraj minha? Apa jalan keluar kita dari fitnah atau huru-hara itu nanti? Maka Rasulullah mengatakan, kitabullah tabaraka wa ta'ala. Jalan keluarnya adalah berpedoman kepada Al-Quran, kitabullah. Fihi naba'u man qablakum wa khairu man ba'dakum wa hukmu bainakum. Karena dalam kitab Allah itulah terdapat berita atau kabar dari orang-orang sebelum kalian yang harus kalian ambil pelajaran dari kehidupan mereka. Begitulah kira-kira. Makanya dalam Al-Quran kisah-kisah Bani Israel segala macam itu pasti mengandung hikmah. Tidak mungkin dia hanya sekedar cerita dalam Al-Quran. Enggak. Ada hikmah di baliknya yang harus kita ambil pelajaran. Nanti kita akan masukin itu insyaAllah. Dan juga berita orang-orang nanti, orang-orang yang akan setelah kalian. Maksudnya kata akhir zaman pun akan dibahas dalam Al-Quran. Wa hukmu ma bainakum, dan keputusan untuk masalah yang terjadi di antara kalian saat itu. Begitulah. Agak panjang hadisnya. Intinya adalah solusi kembali solusi untuk menghadapi berbagai huru-hara yang tidak jelas dalam fitnah yang disebut dengan zaman fitnah ini adalah kembali kepada
Al-Quran. Bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran? Apa setiap orang bisa membaca Al-Quran lalu dia dapat solusi? Tidak. Harus kembali juga kepada para ulama yang mengerti tentang isi Al-Quran itu. Itu yang disebut dengan ulama Rabbani. Orang-orang para ulama yang ikhlas menuju kepada Allah Ta'ala, dan memang pedomannya dia tidak takut dengan siapapun, dia hanya berbicara sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak pesan sponsor. Kira-kira seperti itu gambaran, salah satu gambaran. Jadi kembali kepada Al-Quran maksudnya kembali kepada Ahlul Quran juga. Para ulama yang mengerti tentang tafsiran Al-Quran. Jangan tafsirin sendiri. Nanti tafsirin sendiri. Tadi sore itu saya dengar ada berita baru di Sulawesi Selatan. Ada aliran baru lagi muncul. Gara-gara nafsirin Al-Quran sendiri. Karena bisa ketemu sama Tuhan langsung. Makin banyak orang stres sekarang. Tapi ya, entah ada yang bikin apa bagaimana. Wallahualam. Tapi itu gara-gara kebanyakan aliran sesat adalah menafsirkan sendiri Al-Quran, termasuk kaum Khawarij dulu. Waktu memberontak kepada Ali bin Abi Thalib misalnya. Dia nafsirkan sendiri. Tidak kembali kepada para ulama yang hidup di waktu itu, guru-guru mereka sendiri, yaitu para sahabat Nabi. Itulah kenapa kita dalam menafsirkan ini harus kembali kepada tafsiran yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sudah menjelaskan maksudnya ayat dan dipahami oleh para ulama. Itulah kenapa ada kitab-kitab tafsir, supaya orang tidak nafsirkan sendiri. Nanti kita akan masuk itu pada banyak ayat yang di era ini ditafsirkan sendiri oleh orang-orang. Bahkan sekarang rame ada sebuah pengobatan menamakan diri pengobatan akhir zaman, katanya ada sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begini, orang kalau mau mengambil hikmah atau tadabbur dari Al-Quran silahkan saja, asal jangan terlalu cepat mengklaim bahwa inilah satu-satunya pengobatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tanpa ada pembuktian yang berkenaan dengan klaim-klaim tersebut. Karena gini, tadabbur Al-Quran atau bahkan tafsir Al-Quran pun harus disertai dengan nilai-nilai ilmiah, pembuktian-pembuktian yang bisa diukur kebenarannya secara empiris. Jadi nggak ngasal. Jadi bukan asal misalnya gara-gara membaca surah Maryam misalnya, maka kita temukan metode beranak yang benar sesuai Al-Quran. Bagaimana metode beranaknya? Jangan telentang tapi jongkok, megang tiang, goyang-goyang tiang ke arah kita. Karena dia menafsirkan surah Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhli tusaqit 'alaika rutaban janiyya. Karena perintah Allah pada Maryam ketika mau melahirkan itu pohon kurma itu goyang-goyang ke kamu sini. Dalam posisi berdiri kayak orang buang air. Pertanyaannya, oke, betul itu dilakukan oleh Maryam. Tapi pertanyaannya, apakah itu isyarat bahwa begitulah cara beranak yang benar? Enggak ada. Itu ya bisa ya bisa tidak. Tetapi harus melibatkan ahli dalam hal itu. Jangan antipati pada kedokteran modern. Karena mereka melalui tahapan-tahapan yang cukup ketat. Ya dinamakan evidence itu pembuktian berdasarkan banyak tahapan, diujikan dulu kepada berapa puluh orang, jadi ketat. Jadi jangan sampai gara-gara ini orang menertawakan Al-Quran misalnya. Oh, ternyata Al-Quran ngajarin begitu. Padahal sebenarnya Al-Quran menceritakan bagaimana Siti Maryam melahirkan. Tapi bukan berarti begitu seakan-akan itu perintah begitulah cara melahirkan. Enggak juga. Bisa jadi tidak ada maksud ke situ. Wallahu a'lam. Memang benar kondisinya waktu itu ketika mau melahirkan, Siti Maryam disuruh menggoyang-goyang buah kurma. Supaya apa? Supaya kurmanya jatuh dan dia bisa makan kurma itu. Apakah posisinya dia kayak orang buang air gitu melahirkannya, atau harus telentang atau bagaimana? Wallahu a'lam, itu dikembalikan kepada ahli masing-masing. Sekalipun memang konon, kadang katanya banyak orang melahirkan itu dalam posisi kayak buang air itu lebih cepat keluar. Ada beberapa kasus terjadi. Makanya kan ada berita-berita tuh anak-anak sekolah, anak SMA melahirkan di WC.
melahirkan di WC keluar anaknya tanpa ketahuan, lalu dibuang. Banyak berita-berita seperti itu. Bisa jadi bahwa memang itu salah satu cara melahirkan, bisa jadi. Tapi nggak boleh kita pastikan gitu loh, bahwa yang namanya melahirkan itu harus jongkok kayak orang mau buang air dan nggak boleh terlentang. Misalnya begitu, itu tuh nggak. Ya mentadaburi kisah Maryam, oke. Tetapi harus untuk menyatakan bahwa itulah perintah atau isyarat dari Al-Quran, harus melalui banyak hal. Adakah misalnya itu diucapkan oleh para ulama tafsir misalnya, itu harus dikompromikan. Memang tadabbur Al-Quran tidak saklek hanya pada penafsiran para ulama klasik saja, tidak. Bisa saja berkembang. Ada hal-hal yang mungkin belum diketahui para ulama klasik. Lalu kita bisa menemukan tadabburnya di era sekarang. Bisa saja, bisa. Hanya saja itu metode penelitiannya komprehensif. Supaya apa? Supaya kita tidak lantas bicara atau memastikan inilah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Itulah maksudnya. Makanya para sahabat itu sangat berhati-hati sekali ketika mereka menafsirkan Al-Quran. Baik, kita tinggalkan dulu itu. Masih banyak yang mau saya sampaikan di sini. Sebenarnya dalam beberapa hadis ini, Al-Imam Al-Qurtubi masih tentang fadilah Al-Quran, cerita riwayat Harith Al-A'war ini. Lalu kemudian disampaikan Al-Imam Ali radhiyallahu an mengatakan, berpesan kepada Harith Al-A'war, lakukanlah itu, khudha ilaika ya A'war, ambil itu, jadikan dia pedoman, wahai si A'war. A'war itu artinya buta sebelah. Itu A'war. Haris Al-A'war namanya Haris. Ya. Mana Pak Haris? Jadi ingat. Apa beliau sehat? Sehat. Dan dia buta sebelah, Al-A'war. Makanya dinamakan Haris Al-A'war. Dan dia adalah pendukung setia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, pengawal setia Ali bin Abi Thalib, salah satu panglimanya dalam perang Siffin. Makanya karena saking dia itu melebih-lebihkan Ali dibanding dengan sahabat yang lain, ramahu Sya'bi bil kadzib. Muridnya bernama Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil, menuduhnya sebagai pendusta. Tapi tuduhan ini dibantah oleh Al-Qurtubi dengan mengatakan walaysa bisyai'. Tuduhan Asy-Sya'bi ini tidak benar. Itu walam yabin minal harith kadzib. Tidak ada bukti bahwa Haris itu berdusta. Wa innama nuqima alaihi ifratuhu fi hubbi Ali wa tafdilihi ala ghairihi. Hanya saja dia itu memang lebih mencintai Ali dibanding dengan yang lain-lain, para sahabat yang lain. Maka orang tidak suka dengan pendapat itu, karena para sahabat umumnya menyatakan Abu Bakar sebagai sahabat yang lebih utama. Maka di zaman itu, di zaman tabi'in itu, orang yang melebihkan Ali dibanding sahabat lain itu disebut Syiah. Sebutan bagi orang di masa itu. Makanya Haris Al-A'war ini disebut Syiah. Dan dalam kitab-kitab Syiah, Haris Al-A'war ini adalah tokohnya mereka. Padahal sebenarnya bukan. Haris Al-A'war Ahlus Sunnah. Oleh Syiah diklaim sebagai salah satu. Kenapa? Karena pendukung setia Ali bin Abi Thalib. Dan Syiah di masa tabi'in itu, beberapa tokoh tabi'in yang mendukung Ali bin Abi Thalib, apalagi sampai fanatik kepadanya, dan apalagi sampai melebihkan dia dibanding dengan Abu Bakar dan Umar, dianggap tokoh mereka. Padahal enggak. Sebenarnya tidak ada tabi'in ataupun keturunan Ali bin Abi Thalib yang menjadi tokoh Syiah. Tidak ada. Semua itu adalah berita palsu yang dibuat oleh Syiah. InsyaAllah nanti akan kita bahas lebih detail. Tapi bahwa fenomena melebihkan Ali dibanding yang lain memang ada. Dan yang dimaksud Syiah oleh bahasa para ulama untuk zaman itu adalah sebatas itu. Sebatas melebihkan Ali dibanding para sahabat yang lain. Nanti ada lagi muncul yang ekstrim, Alilah seharusnya yang menjadi Rasul, Jibril salah alamat. Ada. Itu adalah, ya itu dia diungkapkan oleh Abdullah bin Sabah misalnya. Dia itu yang kemudian memfitnah dan menyebabkan kaum muslimin berpecah sampai akhirnya memprovokasi orang untuk membunuh Utsman bin Affan. Utsman tidak adil tuh, harusnya ini Ali yang dan segala macam. Jadi banyak hal yang terjadi pada masa itu. Nah, Haris termasuk orang yang banyak terlibat dalam
konflik ini sehingga banyak musuhnya, termasuk dari kalangan muridnya sendiri seperti Asy-Sya'bi, dan bukan cuma Asy-Sya'bi yang mengatakan dia pendusta. Satu lagi muridnya itu Abu Ishaq As-Sabi'i juga mengatakan dia pendusta. Nah, jadi bagaimana hadis dari Haris Al-A'war? Para ulama berkesimpulan semua Haris Al-A'war statusnya dalam hadis adalah dhaif atau lemah, tapi tidak sampai pada derajat pendusta. Itulah kesimpulan akhir para ulama mutaakhirin seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Az-Zahabi dan lain-lain. Ringkasnya begitu. Lebih dalamnya kita harus mempelajari ilmu rijal. Jadi bagaimana pesan yang tadi ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini dhaif. Jadi hadis dhaif itu maksudnya gini. Masih ada berapa menit? Mas Budi? 5 menit lagi. Oke, kita singkat saja. Sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan. Hadis dhaif itu maksudnya gini. Bahwa kita tidak bisa yakin itu diucapkan oleh orang setelah perawi yang dhaif. Misal tadi ada Haris Al-A'war ini. Ini Haris menceritakan dari Ali bin Abi Thalib. Karena Harisnya dhaif, maka kita tidak boleh yakin bahwa ini diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Alinya tidak dhaif. Begitu pula hadis sebelumnya tadi yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan bin Abi Yazid dari Atiyah Al-Aufi misalnya. Maka karena Muhammad bin Hasan ini dhaif, sampai di dia saja berinformasi ini, kita tidak bisa percaya bahwa ini diucapkan oleh Atiyah Al-Aufi, juga tidak bisa percaya ini diucapkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, juga tidak bisa percaya sepenuhnya bahwa ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu maksud dari yang namanya hadis dhaif. Biarpun isinya benar. Itu masalah informasi sampai di titik mana validitasnya. Gitu maksudnya. Nah, jadi apa nasihat yang terdapat dalam hadis Haris ini benar semua isinya. Karena kalau untuk menghadapi dan didukung oleh riwayat lain selain dari Haris, ada. Bahwa untuk menghadapi fitnah, untuk menghadapi huru-hara dan ketidakjelasan, kembalilah kepada Al-Qur'an. Itu intinya, inti pesannya itu di situ. Dan itu semuanya benar, didukung oleh dalil-dalil lain yang cukup banyak yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, yang insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada mudah-mudahan pekan depan. Tidak ada arul melintang, kita akan lanjutkan dengan hadis-hadis berikutnya. Masih banyak banget hadis tentang fadilah Al-Quran, membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran yang disebutkan dalam muqaddimah Al-Qurtubi ini, yang insyaallah berusaha akan kita bahas satu persatu dan kita gali hikmahnya. Demikian dari saya. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ada. Al-Quran sebagai makhluk. Oke. Firqah yang menyatakan Al-Quran itu makhluk dimulai dari namanya firqah Jahmiyah yang dicetuskan oleh Jahm bin Safwan, yang mana dia berguru dengan seorang mantan Yahudi bernama Ja'ad bin Dirham. Nah, itu awal kerusakan karena dia memasukkan filsafat paganis maupun Yahudi kepada agama Islam. Dia mengatakan Allah tidak mungkin bicara. Kalau bicara berarti ada mulutnya dong. Kira-kira logikanya gitu. Emang kalau bicara harus ada mulut? Itu ditentang oleh para ulama. Karena Allah tidak mungkin bicara, maka Al-Quran ini tidak ada kalam Allah. Kalau Allah bicara berarti sama dengan makhluk. Gitu. Nah, kemudian berkembang, lalu muncul aliran yang lebih besar namanya Mu'tazilah. Sejarah kenapa dinamakan Mu'tazilah? Mu'tazilah itu artinya memisahkan diri. Kenapa dia memisahkan diri? Beberapa riwayat. Yang paling terkenal adalah seorang tokoh pendirinya bernama Wasil bin Atha, adalah murid Hasan Al-Basri. Dia muridnya Hasan Al-Basri, tiba-tiba memisahkan diri. Maka Hasan Al-Basri pun mengatakan, "I'tazalana Wasil." Wasil memisahkan diri dari kita. Lalu dikenallah kelompok Wasil bin Atha yang bikin majelis pengajian sendiri di masjid itu sebagai Mu'tazilah. Awalnya kecil, lama-lama berkembang. Dan salah satu teorinya adalah bahwa Al-Quran yang kita baca ini adalah makhluk. Dia bukan, kalaupun kalam Allah, tapi Allah menciptakan kalam itu. Mereka tidak mengingkari kalam Allah. Ya, kalam Allah itu makhluk, gitulah. Lalu itu ditentang oleh para ulama kala itu, bahkan sampai mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Dan itu dari semua para ulama. Nah,
berikutnya kemudian karena pertentangan makin sengit, bahkan sampai bawa-bawa khalifah, sampai Imam Ahmad dipenjara segala macam, sampai akhirnya muncul yang berusaha menengahi. Itulah Sa'id bin Kullab yang dikenal dengan aliran Kullabiyah. Dan salah satu pendukung dari Sa'id bin Kullab itu adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Ini singkat saja nih. Yang kemudian membela teori Sa'id bin Kullab, mengatakan bahwa oke, Al-Quran yang ada memang makhluk, tapi Allah punya kalam yang mana kita tidak bisa mendengar kalam itu. Itu yang disebut dengan kalam nafsi. Panjang ceritanya tentang hal ini, tapi yang jelas Asy'ariyah meyakini satu teori bernama kalam nafsi. Artinya Allah berbicara, tapi bicaranya Allah itu kita tidak bisa dengar. Tidak ada suaranya Allah. Kalau suara berarti makhluk. Lalu bagaimana dengan firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima? Allah bicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan face to face, maksudnya benar-benar berbicara kepada Nabi. Mereka punya takwil, oh itu ya Allah menciptakan suara didengar Musa, atau ada beberapa aliran. Itu Allah mengilhamkan kepada Musa sebagaimana mengilhamkan kepada Jibril, dan begitulah seterusnya. Oh ditakwil-takwil lah. Kalau Ahlus Sunnah simpel, Allah bicara betul pada Nabi Musa alaihissalam, dan yang didengar oleh Nabi Musa adalah suara Allah, dan itu bukan makhluk. Beres, selesai. Tidak terpengaruh dengan filsafat Jahmiyah dan filsafat paganisme. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah masuk. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.